Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita mau coba bedah satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran dari buku klasiknya Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, khususnya bagian pertamanya nih. Pertanyaannya gini, kenapa sih perusahaan yang kita anggap hebat, inovatif, fokus banget ke pelanggan, manajemennya top, kok bisa ya tiba-tiba aja gitu, kesandung terus gagal? Iya, dan ini menarik banget. Kita nggak ngomongin perusahaan yang gagal karena katakanlah salah urus atau apes gitu ya. Bukan itu. Ini soal raksasa, kayak Sears dulu pas jaya-jayanya. Dipuji selangit, tapi entah gimana, kelewatan gitu aja sama perubahan besar di pasar mereka. Itu dia. Dan yang bikin makin, gimana ya, ironis mungkin ya, kegagalan ini seringnya bukan terjadi meskipun manajemennya bagus, tapi malah karena praktek manajemen bagus itu sendiri. Nah, itu dia poin kuncinya. Aneh kan kedengarannya? Aneh banget. Makanya, yuk kita coba kupas pelan-pelan, fokus ke bagian awal buku Christensen ini. Kenapa bisa begitu? Oke. Nah, Christensen itu kan memulai dengan bedain dua jenis inovasi teknologi ya. Yang pertama dia sebut inovasi berkelanjutan. Betul, sustaining innovation. Ini intinya perbaikan buat produk yang udah ada. Hal-hal yang emang diminta sama pelanggan utama kita kan. Bikin produk jadi lebih bagus lah pokoknya. Tepat. Dan disinilah perusahaan-perusahaan mapan itu jagonya. Mereka ahli banget bikin produk yang ada jadi makin canggih. Contohnya gimana tuh? Contoh klasik banget itu di industri disk drive. Perusahaan lama itu selalu paling depan kalau soal teknologi berkelanjutan. Misalnya, bikin kapasitas disk makin gede, kecepatannya makin tinggi, walaupun teknologinya kadang rumit, mahal. Oke. Mereka sukses di situ karena ya itu yang dimau pelanggan utama mereka, pelanggan kelas kakapnya lah istilahnya. Jadi itu inovasi yang sifatnya memperbaiki, bertahap gitu ya. Tapi ada jenis kedua nih yang kata Christensen sering jadi masalah. Namanya inovasi disruptif. Nah, disruptive innovation. Ini dia biang keroknya. Seringkali inovasi jenis ini tuh lebih simple, lebih murah. Dan, ini yang penting, awalnya kinerjanya malah lebih jelek kalau diukur pakai standar lama. Lebih jelek? Kok bisa malah jadi ancaman? Nah, itu dia. Kinerjanya mungkin rendah di metrik utama yang penting buat pelanggan lama, tapi dia punya keunggulan lain yang menarik buat pasar yang sama sekali baru atau pasar kelas bawah yang tadinya diabaikan. Contohnya gimana? Balik lagi ke disk drive. Drive ukuran 5,25 inci itu awalnya kapasitasnya ya ampun, kecil banget dibanding drive 8 inci yang dipakai pelanggan mini komputer. Jauh lah. Iya. Tapi ukurannya yang kecil sama harganya yang murah, itu pas banget buat pasar PC desktop yang waktu itu baru mulai muncul. Pasar yang tadinya nggak dilirik sama pemain besar. Oke. Mirip kasus ekskavator hidrolik itu juga ya, yang awalnya dianggap remeh karena nggak sekuat ekskavator kabel raksasa. Tepat sekali. Ekskavator hidrolik awalnya lemah, nggak cocok buat proyek tambang besar langganan perusahaan raksasa. Tapi, ternyata lincah dan pas buat kontraktor perumahan kecil. Pasar yang beda banget. Jadi dia nemu rumah baru gitu ya, pasar yang kebutuhannya beda. Persis, dan ini nyambung ke poin berikutnya yang, ini juga agak melawan intuisi. Bahayanya dengerin pelanggan terbaik kita terlalu dekat. Waduh, tunggu dulu. Ini gimana ceritanya? Bukannya kita selalu diajarin, dengarkan pelangganmu, nomor satu itu. Iya, benar. Tapi konteksnya penting. Berbahaya ketika kita berhadapan sama teknologi disruptif. Kenapa? Ya karena pelanggan utama kita, pelanggan terbaik kita, itu biasanya maunya perbaikan dari yang udah ada. Maunya inovasi berkelanjutan tadi ya? Betul, mereka pengen produk yang mereka pakai sekarang jadi lebih bagus, lebih cepat, lebih kuat. Mereka cenderung nolak teknologi disruptif di awal, karena ya itu tadi, nggak memenuhi kebutuhan mereka saat itu, nggak sesuai standar mereka. Contohnya tadi yang disk drive 5,25 inci itu ya? Ditawarin ke pelanggan mini komputer tapi ditolak. Ditolak mentah-mentah, karena kapasitasnya kurang buat mereka. Sama kayak Bucyrus Eri, raja ekskavator kabel. Coba bikin ekskavator hidrolik buat pelanggan tambang besarnya. Ya gagal, teknologinya dianggap belum cukup kuat buat kerjaan mereka. Jadi pelanggan terbaik malah bisa jadi penghalang ya, tanpa sadar. Bisa dibilang gitu dalam konteks disrupsi ini. Christensen menyebut ini terkait dengan konsep jaringan nilai atau value network. Oke. Apalagi tuh jaringan nilai? Gampangnya gini, setiap perusahaan itu kan hidup di dalam lingkungannya sendiri. Ada pelanggan, pesaing, pemasok,
Masing-masing dengan prioritas kinerja dan struktur biaya yang udah mapan. Semacam ekosistem lah. Oke, masuk akal. Nah, teknologi disruptif itu biasanya menariknya bukan buat jaringan nilai yang udah ada ini, tapi buat jaringan nilai yang berbeda. Jaringan nilai baru ini mungkin punya margin keuntungan lebih tipis, pasarnya lebih kecil awalnya, dan prioritas kinerjanya beda. Contohnya kayak tadi, ukuran dan harga jadi lebih penting daripada kapasitas super gede ya, di pasar PC desktop itu. Tepat. Di pasar PC, ukuran kecil dan harga murah itu jadi raja. Sementara di pasar mini komputer atau mainframe, kapasitas dan kecepatan nomor satu. Beda prioritas, beda nilai. Oke, jadi teknologinya nyasar ke lingkungan yang beda, yang aturan mainnya juga beda. Pantesan perusahaan lama bingung ya? Bingung dan seringkali ya secara rasional mereka nggak tertarik. Ini nyambung ke poin ketiga. Kenapa sih manajer yang pinter-pinter di perusahaan hebat itu kok nolak teknologi disruptif? Nah iya, kenapa? Kan mereka pinter, harusnya bisa lihat potensi dong. Jawabannya, karena dari kacamata mereka saat itu, secara finansial dan strategis, investasi di teknologi disruptif itu seringkali nggak masuk akal. Coba bayangin. Gimana tuh? Pertama, margin keuntungannya biasanya lebih rendah dibanding produk mereka yang udah ada. Kedua, pasarnya kecil, nggak jelas, belum terbukti. Ketiga, dan ini paling penting, pelanggan mereka yang paling gede dan paling nguntungin nggak minta produk itu, malah nolak. Jadi kalau diajuin proposal buat bikin produk disruptif ini ke manajemen atas? Ya kemungkinan besar ditolak. Kalah sama proposal lain yang jualan produk buat pasar yang udah jelas, pelanggan udah ada, marginnya tebel. Proses alokasi sumber daya di perusahaan yang dikelola dengan baik itu secara alami akan memprioritaskan yang kelihatannya paling pasti untung gede. Masuk akal sih kalau dilihat dari sudut pandang internal mereka ya. Ini yang Christensen bilang ada tarikan ke timur laut itu bukan sih? Kecenderungan buat terus naik kelas ke pasar yang lebih canggih, lebih premium? Persis. Ada dorongan kuat buat terus bergerak upmarket. Mengejar kinerja lebih tinggi, fitur lebih banyak, dan yang pasti margin keuntungan lebih besar. Kelihatan banget di industri disk drive dan juga di industri baja. Industri baja gimana contohnya? Produsen baja terintegrasi yang raksasa itu kan terus fokus bikin produk baja lembaran yang kualitasnya tinggi banget. Buat mobil, buat alat rumah tangga, itu untungnya gede. Oke. Akibatnya, mereka pelan-pelan ninggalin pasar produk baja yang lebih kasar. Kayak baja tulangan buat konstruksi atau baja batangan, dianggap kurang menguntungkan. Dan pasar yang ditinggalkan itu akhirnya? Nah, akhirnya dicaplok sama pemain baru yang pakai teknologi disruptif. Dalam kasus baja, itu namanya mini mill. Pabrik baja skala kecil yang pakai teknologi baru lebih efisien buat bikin produk-produk baja dasar tadi. Awalnya mereka cuma bisa bikin yang murahan itu. Tapi lama-lama mereka naik kelas juga. Betul, lama-lama teknologi mini mill makin bagus. Mereka bisa bikin produk yang kualitasnya makin tinggi, dan akhirnya mulai menggerogoti pasar pemain lama dari bawah. Jadi keputusan naik kelas yang tadinya kelihatan bagus buat profit, malah bikin mereka rentan diserang dari segmen bawah. Wow, jadi ini lingkaran setan ya? Bisa dibilang gitu. Makanya inti dari dilema sang inovator, setidaknya di bagian pertama buku ini adalah ini, justru praktek-praktek manajemen yang dianggap paling bagus, paling rasional, dengerin pelanggan utama, investasi di proyek paling profit, fokus ke pasar gede, itu yang secara paradoks bikin perusahaan hebat, jadi buta, dan akhirnya gagal ngadepin disrupsi. Prinsip yang bawa mereka sukses malah jadi penyebab kegagalan di kemudian hari ya? Tepat, praktek baik jadi bibit kegagalan saat lanskap berubah, benar-benar sebuah dilema. Ini benar-benar bikin mikir ya. Dan jadi pertanyaan buat kita semua, buat Anda juga yang mendengarkan. Coba dipikirin, praktek terbaik apa sih yang lagi kita jalankan sekarang di industri atau kerjaan kita, yang jangan-jangan tanpa sadar malah bikin kita rentan sama gelombang disrupsi berikutnya? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini, benar-benar membuka mata. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.